Bayangkan sebuah kapal sepanjang puluhan meter, bergerak perlahan memasuki perairan Jakarta. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 57 hari dari Eropa, bukan kapal perang biasa, bukan kapal pengangkut rudal, dan bahkan bukan kapal tempur garis depan. Tapi justru kapal inilah yang bisa menjadi salah satu aset paling penting bagi masa depan kekuatan maritim Indonesia. Namanya Kricanopus 936. Pada Senin pagi, 11 Mei tahun 2026, kapal ini resmi bersandar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta. Penyambutannya pun tidak main-main. Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, hingga Kepala Staf Angkatan Laut hadir langsung melihat kapal ini. Disebut sebagai salah satu armada paling canggih milik TNI Angkatan Laut saat ini. Dan kalau kita melihat lebih dalam, kedatangan Kricanopus sebenarnya bukan sekadar penambahan kapal baru. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia mulai serius membangun dominasi maritim modern di kawasan Indo-Pasifik, karena kapal ini punya kemampuan yang sangat berbeda dibanding kapal perang biasa. Kricanopus 936 merupakan kapal bantu hidrooseanografi penjelajah samudra. Mungkin terdengar teknis dan kurang garang, tapi di era perang modern, informasi bawah laut bisa lebih berharga daripada senjata itu sendiri. Kapal ini dirancang untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia di dasar laut. Mulai dari pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, survei kedalaman laut, hingga eksplorasi objek bawah laut secara presisi tinggi. Dan yang membuatnya sangat istimewa, Kricanopus sudah dilengkapi teknologi tanpa awak super modern. Ada ROV atau Remotely Operated Vehicle, ada AUV atau Autonomous Underwater Vehicle, ada juga UUV serta drone laut canggih. Artinya, Indonesia kini punya kemampuan eksplorasi bawah laut yang jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Dan ini penting sekali, karena Indonesia bukan negara biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan. Masalahnya, selama puluhan tahun, banyak wilayah laut Indonesia justru belum dipetakan secara optimal. Padahal di bawah laut Indonesia tersimpan banyak hal strategis, jalur kapal selam, kabel komunikasi internasional, cadangan energi, hingga titik-titik rawan keamanan nasional. Dan di era geopolitik modern, siapa yang menguasai informasi laut bisa menguasai kawasan. Inilah alasan kenapa negara-negara besar sekarang berlomba membangun armada hidrooseanografi. China melakukannya di Laut China Selatan, Amerika Serikat melakukannya di Pasifik, dan sekarang Indonesia mulai memperkuat kemampuan serupa. Kricanopus bisa menjadi bagian penting dari strategi besar itu, karena kapal ini bukan hanya alat survei ilmiah, tetapi juga aset intelijen maritim. Secara militer, kemampuan pemetaan dasar laut sangat krusial untuk operasi kapal selam modern. Kenapa? Karena peperangan laut masa depan semakin bergantung pada stealth atau kemampuan bersembunyi. Dan untuk bisa bergerak diam-diam di bawah laut, kapal selam membutuhkan data topografi laut yang sangat detail. Artinya, kapal seperti Kricanopus secara tidak langsung membantu memperkuat operasi pertahanan bawah laut Indonesia. Tetapi yang lebih menarik, kapal ini juga dipersiapkan untuk misi submarine rescue atau penyelamatan kapal selam. Dan ini bukan hal kecil, karena setelah tragedi tenggelamnya Kri Nanggala 402 pada 2021, Indonesia sadar bahwa kemampuan penyelamatan kapal selam menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tragedi itu menjadi pukulan besar bagi TNI AL. Dan sejak saat itu, modernisasi armada bawah laut mulai dipercepat. Kehadiran Kricanopus menunjukkan bahwa pelajaran dari tragedi tersebut benar-benar mulai diterjemahkan menjadi pembangunan kemampuan nyata. Yang menarik lagi, proyek kapal ini lahir dari kerjasama Indonesia dan Jerman. Pembangunannya melibatkan PT Palindo Marina di Batam dan galangan kapal AB King dan Rasmussen di Bremen. Ini menunjukkan pola baru dalam strategi pertahanan Indonesia. Kita tidak lagi hanya membeli alutsista jati, tetapi mulai membangun transfer teknologi dan kolaborasi industri pertahanan. Dan ini sangat penting untuk jangka panjang, karena kekuatan militer modern tidak cukup hanya membeli senjata mahal. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan membangun, memelihara, dan mengembangkan teknologi sendiri. Kalau Indonesia ingin menjadi kekuatan maritim besar, maka industri galangan kapal nasional juga harus ikut naik kelas. Dan proyek seperti Kricanopus bisa menjadi batu loncatan ke arah sana. Tetapi ada lapisan analisis yang lebih besar lagi. Kedatangan kapal ini terjadi di saat kawasan Indo-Pasifik sedang menjadi pusat perebutan pengaruh dunia. Laut China Selatan memanas, aktivitas kapal selam meningkat, persaingan Amerika Serikat dan China makin agresif.
dan jalur Laut Asia Tenggara menjadi salah satu titik paling strategis di dunia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kapal perang. Indonesia membutuhkan mata dan telinga di laut, dan Kri Canopus bisa memainkan peran itu. Karena di era modern, perang bukan lagi hanya soal rudal dan tembakan, tetapi soal data, soal sensor, soal kemampuan membaca medan lebih cepat dibanding lawan. Negara yang memahami lautnya sendiri akan punya keunggulan strategis besar. Dan di titik inilah Kri Canopus menjadi simbol perubahan penting. Indonesia mulai bergerak dari pola pertahanan tradisional menuju pertahanan maritim berbasis teknologi dan informasi. Tentu saja, satu kapal tidak akan langsung mengubah keseimbangan kekuatan kawasan. Tetapi ini adalah langkah awal yang penting, karena selama bertahun-tahun, Indonesia sering disebut sebagai raksasa maritim yang belum sepenuhnya bangun. Negara besar dengan laut luar biasa luas, tapi kemampuan pengawasan dan pemetaan yang masih terbatas. Sekarang perlahan situasi itu mulai berubah. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari kedatangan Kri Canopus 936. Indonesia akhirnya mulai serius membaca masa depan lautnya sendiri. Karena di abad ke-21, siapa yang menguasai laut bisa menentukan arah kekuatan kawasan.